Valentino Rossi kembali turun lintasan, gantikan Fabio Di Giannantonio, siap duel dengan rival bebuyutan untuk kawal Francesco Bagnaia sampai juara dunia. Kabar gembira bagi para penggemar MotoGP, legenda balap motor, Valentino Rossi, yang telah pensiun sejak akhir musim 2021, dipastikan akan kembali beraksi di lintasan MotoGP untuk membela timnya, Pertamina Enduro VR46, pada Grand Prix Catalunya. Rossi akan menggantikan Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46, yang terpaksa absen di GP Catalunya akibat harus menjalani operasi bahu. Kembalinya Rossi ke lintasan ini menghidupkan kembali kenangan dan antusiasme dari penggemar di seluruh dunia, yang selama ini menanti momen magis The Doctor di lintasan. Selain menjadi kembalinya sosok legendaris, comeback ini sekaligus memberikan peluang bagi Rossi untuk memberikan dukungan langsung kepada anak didiknya, Francesco Bagnaia, yang tengah bertarung dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia balap motor kelas utama mengalami perubahan besar dengan masuknya talenta-talenta muda yang menjanjikan, termasuk Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi dari tim VR46. Namun, meski kompetisi terus berkembang, tidak ada yang dapat menggantikan kehadiran ikonik Valentino Rossi. Pembalap yang dikenal dengan julukan The Doctor, ini memiliki karisma dan pengaruh yang begitu kuat dalam dunia balap motor. Kembalinya Valentino Rossi tentu membawa angin segar bagi dunia balap motor, terutama bagi para penggemar yang telah merindukan aksi spektakulernya di lintasan. Sebagai salah satu ikon terbesar MotoGP dengan koleksi 7 gelar juara dunia kelas utama, Rossi masih memiliki tempat khusus di hati penggemar dan komunitas balap. Kini, ia akan kembali membalap di sirkuit Catalunya, yang selalu menjadi salah satu arena favoritnya. Di Giannantonio, yang musim ini bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46, harus absen setelah mengalami kecelakaan di seri MotoGP Austria 2024 Agustus silam, yang menimbulkan dislokasi bahu dan ia membutuhkan operasi untuk pemulihan. Situasi inilah yang membuka kesempatan bagi Rossi untuk turun kembali di MotoGP, menggantikan posisi anak asuhnya tersebut dan mengisi kekosongan di tim VR46, tim yang didirikannya sendiri dan kini menjadi salah satu tim yang kompetitif di grid MotoGP. Langkah ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap tim yang ia dirikan, tetapi juga kesempatan bagi Rossi untuk kembali menikmati atmosfer MotoGP yang telah menjadi bagian hidupnya selama lebih dari 2 dekade. Selain comeback yang diharapkan memberi warna baru di Catalunya, kedatangan Rossi juga diprediksi akan membawa pengaruh besar bagi anak didiknya, Francesco Bagnaia. Pebalap Ducati ini tengah berada dalam posisi krusial dalam perebutan gelar juara dunia. Di klasemen sementara, Bagnaia berada di posisi kedua dengan selisih 24 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin. Bagnaia yang musim lalu sukses meraih gelar juara dunia kini, berjuang keras mempertahankan gelarnya di tengah persaingan ketat dengan Martin yang tampil dominan sepanjang musim ini. Sebagai mentor dan sosok yang memiliki pengalaman luar biasa di dunia balap, Rossi diharapkan bisa memberikan motivasi dan strategi tambahan untuk Bagnaia dalam menghadapi sisa seri musim ini. Kehadiran langsung Rossi di lintasan memungkinkan dirinya untuk memberikan arahan yang lebih konkret dan mengawal Bagnaia secara taktis dalam balapan. Para penggemar MotoGP kini menantikan momen kebangkitan Bagnaia dan upaya kerasnya dalam mengejar ketertinggalan poin demi mempertahankan gelar juara. Tim VR46 telah menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia balap motor sejak debutnya beberapa tahun lalu. Dengan pembalap-pembalap berbakat seperti Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio, VR46 telah berkembang menjadi tim yang disegani. Valentino Rossi sendiri dikenal sebagai mentor ulung yang mendorong para pembalap muda untuk berkembang dan berkompetisi di level tertinggi. Kini, dalam perannya sebagai pembalap sementara di timnya sendiri, Rossi akan menunjukkan sekali lagi bahwa dirinya adalah bagian integral dari pertumbuhan generasi baru di MotoGP. Tak hanya memberi kejutan besar bagi para fans, comeback Rossi juga mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki ambisi dan kecintaan mendalam terhadap dunia balap. Meskipun dirinya sudah tidak muda lagi, Rossi menunjukkan bahwa semangat balapnya tak pernah padam. Bagi saya, balapan bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang semangat, dedikasi, dan cinta terhadap olahraga ini. Saya senang bisa kembali dan berharap bisa memberikan yang terbaik bagi tim, serta mendukung Pecco dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan jarak 24 poin antara Bagnaia dan Martin di klasemen sementara, perebutan gelar juara dunia musim ini tampak semakin menegangkan. Martin, yang konsisten meraih poin besar, kini menjadi penantang utama dalam perjalanan Bagnaia mempertahankan gelarnya. Namun, dengan kembalinya Rossi dan pengaruhnya sebagai mentor langsung, Bagnaia memiliki peluang untuk menutup kesenjangan poin ini dan memberikan perlawanan yang sengit dalam balapan sisa musim ini. Di sisi lain, Jorge Martin, yang tengah berada di puncak performa, tentu tidak akan menyerah begitu saja.
Martin sadar betul bahwa persaingan dengan Bagnaia akan semakin ketat, apalagi dengan dukungan langsung dari sang legenda, Valentino Rossi, bagi lawannya. Para pengamat menilai bahwa Rossi memiliki peluang untuk menjadi game changer yang mampu memberi suntikan semangat tambahan bagi Bagnaia. GP Catalunya kini menjadi ajang yang dinantikan, tidak hanya karena hadirnya kembali Rossi, tapi juga karena pengaruhnya yang besar bagi perjalanan karir Bagnaia dan tim VR46. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menyambut baik kabar ini, dan sirkuit Catalunya diperkirakan akan penuh sesak dengan para penonton yang ingin menyaksikan langsung kembalinya The Doctor ke lintasan. Balapan ini juga menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya setelah pensiun, Rossi kembali membalap di MotoGP dalam balapan resmi, meskipun sebagai pembalap pengganti. Bagi para penggemar, aksi Valentino Rossi di GP Catalunya ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga harapan akan kejutan yang bisa mengubah jalannya kejuaraan musim ini. Akankah Rossi berhasil membantu Bagnaia untuk kembali rebut gelar juara dunia? Ataukah ia akan menambah kilau prestasi pribadinya di akhir karirnya yang panjang? Satu hal yang pasti, GP Catalunya akan menjadi balapan yang tak terlupakan. Dan kembalinya Valentino Rossi ke MotoGP akan menjadi sejarah baru dalam dunia balap motor. Marc Marquez hancurkan lawan di Phillip Island. Bagnaia akui tak sanggup kejar GP23 Marquez. Lintasan MotoGP di Phillip Island menyaksikan salah satu penampilan paling ikonik dalam sejarah balap motor, ketika Marc Marquez, yang kini membalap menggunakan motor Desmosedici GP23 Gresini Racing, menunjukkan performa luar biasa. Ia start dari posisi kedua, namun sempat terlempar ke posisi 13 setelah balapan dimulai. Meski demikian, ia berhasil melakukan comeback menakjubkan dan memenangkan balapan dengan penuh gaya. Prestasi ini tak hanya membuat penggemar terpana, tetapi juga membuat para rival, termasuk sang juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, tercengang. Francesco Bagnaia, yang menggunakan motor GP24 terbaru Ducati, mengakui bahwa ia kewalahan mengejar Marquez di balapan ini. Dalam pernyataannya kepada media setelah balapan, Bagnaia tak segan-segan memuji kehebatan Marquez. Namun, di balik pujian tersebut, tersirat rasa frustrasi yang mendalam. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka akan seberat ini, kata Bagnaia dengan wajah muram. Saya tahu Marc adalah pembalap yang hebat, dia selalu begitu. Tapi hari ini dia berada di level yang berbeda. Ketika saya melihat dia start di posisi kedua lalu jatuh ke posisi 13, saya berpikir dia akan sulit kembali ke depan. Tapi dia membuktikan kita semua salah. Saya mengejar dia dengan segala yang saya miliki, mencoba menjaga kecepatan maksimal di setiap tikungan, tapi itu tidak cukup. Marc terlalu cepat hari ini, tambah Bagnaia. Bagnaia, yang memulai balapan dengan harapan besar berkat performa impresif Ducati GP24 sepanjang musim, merasa seolah semua rencananya hancur setelah melihat Marquez melaju tanpa terhentikan. Saya merasa seperti di ambang batas. Saya terus memacu motor saya hingga maksimum. Saya bahkan merasa lebih baik dari balapan-balapan sebelumnya. Tapi ketika melihat Marc melesat, saya mulai merasakan ketidakberdayaan. Rasanya seperti dia ada di liga yang berbeda. Komentar Bagnaia juga mengarah pada perasaan frustrasi terhadap performa GP24 yang seharusnya memberikan keunggulan teknis. Motor ini, GP24, sangat cepat, kami tahu itu. Di setiap sesi latihan, saya merasa kami punya keunggulan atas yang lain, termasuk Marc. Tapi hari ini, saya seperti dikejutkan oleh kemampuan Marc mengendalikan GP23-nya. Seharusnya motor GP23 tidak bisa secepat itu. Tapi Marc membuktikan bahwa dalam balap motor, keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Ini adalah tamparan bagi kami semua di Ducati. Lebih lanjut, Bagnaia juga mengakui bahwa ia dan timnya harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami apa yang salah dalam balapan kali ini. Kami harus segera menganalisis data. Apakah masalahnya ada di motor? Atau mungkin ada strategi yang kurang tepat dalam balapan ini? Karena yang jelas, dengan performa seperti hari ini, sangat sulit bagi saya untuk menerima kekalahan ini. Marc tidak hanya menang, dia menunjukkan bahwa kemampuannya sangat hebat. Pembalap Italia itu juga membahas bagaimana dominasi Marquez di Phillip Island ini bukan hanya tentang kekalahan biasa, melainkan sebuah peringatan keras bagi semua pembalap Ducati GP24. Saya tahu ini bukan hanya soal satu balapan. Jika Marc bisa melakukan ini dengan GP23, bayangkan apa yang bisa dia lakukan dengan motor yang lebih baru atau lebih baik di musim depan. Saya sangat khawatir bahwa di sisa musim ini, kami harus menghadapi lebih banyak momen seperti ini jika tidak segera menemukan solusi. Ketika ditanya apakah kekalahan ini memengaruhi mentalitasnya dalam perburuan gelar,
Bagnaia menjawab dengan jujur. Ini pasti berdampak. Bagaimana mungkin tidak? Saya pembalap yang selalu mencoba menjaga fokus. Tapi hari ini saya benar-benar terpukul. Ketika Anda memberikan segalanya, memaksimalkan potensi motor Anda, dan masih kalah dari seseorang yang seharusnya memiliki kekurangan secara teknis, itu sangat mengecilkan hati. Saya harus berusaha lebih keras lagi. Ini adalah momen yang menentukan baik bagi saya, maupun bagi seluruh tim, tutup Bagnaia. Saat balapan dimulai, Marquez langsung kehilangan banyak posisi dan melorot ke peringkat ke-13. Sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa Marquez akan kesulitan untuk kembali ke posisi depan, mengingat kompetisi yang ketat dan tingkat performa motor-motor lain yang lebih baru. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalaman, ketangguhan mental, dan kecerdasannya di lintasan mampu mengalahkan keunggulan teknis motor-motor lain. Dengan determinasi tinggi, Marquez mulai menyalip satu persatu lawannya, membuat kemajuan signifikan di setiap lap. Manuver-manuver agresif tapi terukur. Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap veteran yang masih memiliki kemampuan balap di tingkat tertinggi. Pada lap-lap terakhir, Marquez berhasil mendekati posisi puncak, sebelum akhirnya merebut kemenangan dari tangan para pembalap GP24 yang lebih unggul di atas kertas. Setelah balapan, Marc Marquez tampak sangat puas dengan hasil yang ia raih. Dalam konferensi pers, ia mengungkapkan bahwa balapan ini adalah salah satu yang terbaik dalam karirnya, mengingat kesulitan awal yang ia hadapi. Ini adalah balapan yang sempurna. Saya tahu kami memulai dengan buruk, tapi saya percaya pada kemampuan saya dan motor GP23. Saya merasa sangat nyaman di lintasan ini, dan ketika momentum sudah ada, saya hanya perlu terus menekan, kata Marquez. Marquez juga berterima kasih kepada timnya yang tetap percaya meskipun motor yang digunakan bukan yang terbaru. Banyak orang mungkin meragukan kami dengan GP23, tapi saya tahu motor ini masih sangat kompetitif, dan kami membuktikan itu hari ini, tambah juara dunia 8 kali itu. Kemenangan Marquez ini tak hanya memberikan poin penting di klasemen, tetapi juga menjadi pukulan mental bagi rival-rivalnya, terutama Bagnaia. Bagi Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pembalap terkuat Ducati, kenyataan bahwa ia kalah dari Marquez yang menggunakan motor GP23 menjadi tekanan psikologis yang besar. Saya benar-benar tidak mengerti. Motor GP24 seharusnya memiliki keunggulan. Tapi hari ini Marc menunjukkan bahwa motor bukan segalanya. Saya akan kembali ke tim dan mencari tahu apa yang salah, ungkap Bagnaia. Selain itu, kemenangan Marquez juga menjadi sinyal bagi para pembalap lain, bahwa kehadiran sang juara dunia 8 kali ini, kembali dalam bentuk terbaiknya. Para pembalap seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Brad Binder, yang biasanya bersaing di barisan depan, kini harus waspada terhadap ancaman serius yang datang dari Marquez dan motor GP23-nya. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez. Skillnya memang di atas rata-rata. Legenda MotoGP Valentino Rossi secara terbuka memuji kemampuan luar biasa Marc Marquez, setelah pembalap Spanyol itu berhasil meraih kemenangan sensasional di MotoGP Phillip Island, Australia. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan biasa, tetapi terjadi dalam situasi yang unik. Marquez mengendarai Ducati Desmosedici GP23, sebuah motor bekas yang sudah tidak lagi dipakai oleh tim pabrikan dan bahkan telah mengalami downgrade oleh Ducati. Namun ia tetap mampu mengalahkan para pengguna Desmosedici GP24 dengan performa luar biasa. Rossi, yang telah pensiun dari MotoGP sejak 2021, memiliki hubungan yang naik turun dengan Marquez. Namun kali ini, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Apa yang dilakukan Marc di Phillip Island itu luar biasa. Dengan kondisi motor seperti itu, dia mampu mendominasi dan menunjukkan skill yang memang di atas rata-rata, ungkap Rossi dalam wawancara pasca balapan. Marc Marquez memulai balapan di Phillip Island dari posisi kedua, P2, tepat di belakang Jorge Martin yang memulai dari pole position. Walaupun memulai balapan dengan motor Ducati Desmosedici GP23, yang notabene merupakan motor bekas tim pabrikan dan sudah di-downgrade oleh Ducati, banyak pihak awalnya meragukan peluang Marquez untuk tampil maksimal. Motor yang digunakan Marquez tersebut memiliki spesifikasi yang tidak lagi sepenuhnya kompetitif dibandingkan dengan motor-motor terbaru, terutama yang dikendarai oleh Bagnaia dan Martin. Namun, Marquez justru tampil tak terbendung sepanjang balapan. Sejak awal, dia terus membayangi Martin yang mengendarai Ducati terbaru dengan segala teknologi unggulannya. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang juga mengendarai Ducati Desmosedici GP versi terbaru, berjuang keras untuk bersaing di barisan depan, tetapi akhirnya hanya mampu finish di posisi ketiga. Di lap-lap akhir, Marquez memperlihatkan keterampilan luar biasanya dengan memanfaatkan celah untuk menyalip Jorge Martin.
Overtake tersebut dilakukan dengan sempurna, yang menjadi penentu kemenangan Marquez. Walaupun motor yang dikendarainya bukan lagi motor utama Ducati, Marquez tetap menunjukkan kontrol penuh atas Desmosedici GP23 yang ditingkatkan oleh kemampuannya sebagai pembalap. Dengan keunggulan tersebut, Marquez mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish dan mengunci kemenangan di Phillip Island, sebuah prestasi yang makin mengesankan mengingat kondisi motornya. Martin harus puas di posisi kedua, sementara Bagnaia hanya berhasil finish ketiga setelah gagal mengejar ketertinggalan. Valentino Rossi, yang kini fokus pada pengembangan tim balapnya sendiri, tidak segan memberikan pujian kepada Marquez atas performa gemilangnya. Rossi mengakui bahwa dalam kondisi normal, Marquez sudah merupakan salah satu pembalap dengan kemampuan terbaik yang pernah ada. Namun, kemenangan ini menunjukkan bahwa kemampuan Marquez benar-benar luar biasa, terutama dengan keterbatasan teknis yang ia hadapi. Mark telah membuktikan berkali-kali bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Tetapi kali ini, dengan Desmosedici GP23 yang tidak sepenuhnya kompetitif, dia mampu mengalahkan para rival yang memiliki motor lebih baik. Itu menunjukkan skill balap yang sangat tinggi, kata Rossi. Ia juga menambahkan bahwa Marquez masih menjadi ancaman serius di MotoGP, terlepas dari cedera dan kesulitan teknis yang sempat menghambat karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, dua pembalap utama Ducati, telah menunjukkan performa baik sepanjang musim, namun mereka tidak mampu menandingi Marquez kali ini. Martin yang memulai dari pole position tampak kecewa, karena gagal mempertahankan posisi terdepan. Namun, ia tetap memberikan penghormatan kepada Marquez. Mark sangat kuat di lap-lap akhir. Saya mencoba menjaga ritme, tetapi dia terlalu cepat. Dia layak menang, ungkap Martin seusai balapan. Sementara itu, Bagnaia, yang hanya finish di posisi ketiga, juga tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Meskipun masih naik podium, Bagnaia mengakui bahwa performa motornya tidak sebagus yang diharapkan di Phillip Island. Ini bukan hasil yang kami harapkan. Tapi kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat, ujar Bagnaia. Kemenangan ini juga memperkuat spekulasi tentang masa depan Marquez di MotoGP. Setelah beberapa musim yang berat karena cedera dan masalah teknis, kemenangan ini menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki potensi besar untuk bersaing di puncak, bahkan dengan motor yang bukan terbaik di grid. Dengan penampilan gemilang seperti ini, Marquez kembali mengingatkan dunia bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP, dan kemenangan di Phillip Island mungkin menjadi salah satu bukti terkuatnya. Phillip Island kini telah mencatatkan salah satu kemenangan paling bersejarah dalam karir Marquez. Meskipun menggunakan motor bekas yang sudah mengalami downgrade, keterampilan dan mentalitas juara yang ditunjukkannya membuktikan bahwa balapan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemampuan dan determinasi seorang pembalap sejati. Valentino Rossi beri pujian khusus kepada Marc Marquez yang tampil gemilang di MotoGP Phillip Island. Rebut podium 2 walau gunakan Desmosedici GP23 yang di-downgrade. MotoGP Phillip Island 2024 menjadi ajang pembuktian terbaru dari bakat luar biasa Marc Marquez. Meski menggunakan Desmosedici GP23 yang baru saja di-downgrade oleh Ducati, Marquez mampu menunjukkan performa menawan, berhasil meraih posisi kedua di podium. Prestasi ini tak hanya membuat para penggemar MotoGP terpukau, tetapi juga menarik perhatian rival beratnya, Valentino Rossi. Legenda MotoGP tersebut tak ragu menyatakan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez yang mampu tampil kompetitif, meski dengan motor yang tidak dalam kondisi optimal. Setelah hijrah dari Honda ke Ducati pada musim 2024, banyak pihak menaruh harapan besar pada Marc Marquez. Namun, menjelang balapan di Phillip Island, Ducati melakukan perubahan besar pada motor Desmosedici GP23 milik Marquez. Ducati memutuskan untuk melakukan downgrade pada beberapa bagian penting motor tersebut. Keputusan ini mengejutkan banyak pengamat, karena biasanya motor-motor yang digunakan oleh Marquez berada di puncak teknologi. Beberapa aspek teknis yang di-downgrade termasuk perangkat aerodinamis, serta komponen elektronik yang berperan besar dalam pengendalian motor. Marquez harus beradaptasi dengan cepat pada kondisi ini, karena downgrade tersebut secara langsung mempengaruhi handling dan kecepatan di trek lurus. Dengan motor yang tidak lagi sekompetitif versi pabrikan, tantangan semakin besar bagi Marquez, apalagi di Phillip Island yang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknikal di kalender MotoGP. Namun, bagi Marquez, tantangan ini justru menjadi peluang untuk menunjukkan keahlian dan mentalitas juara yang ia miliki. Dalam sesi latihan hingga kualifikasi, Marquez terus menunjukkan progres signifikan meski Desmosedici GP23 miliknya tidak dalam versi optimal. Pada balapan utama,
Marquez membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu pebalap terbaik di dunia. Balapan di Phillip Island selalu menuntut strategi dan keahlian teknis yang luar biasa, terutama karena trek ini memiliki kombinasi tikungan cepat dan trek lurus panjang. Bagi banyak pebalap, motor yang kompetitif adalah kunci untuk bisa bersaing di papan atas. Namun, Marquez menunjukkan bahwa di tangan seorang juara dunia, keterbatasan teknis bisa diatasi dengan skill balap yang mumpuni. Sejak awal balapan, Marquez langsung menunjukkan determinasi tinggi. Meski sempat berada di belakang beberapa pebalap Ducati, ia secara bertahap naik ke posisi atas. Kemampuan Marquez dalam memanfaatkan slipstream di trek lurus dan mengontrol motor di tikungan tajam, membuatnya mampu mengimbangi rival-rivalnya yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Meski menggunakan Desmo Sedici GP23 yang di-downgrade, Marquez mampu mempertahankan posisi kedua. Aksi Marquez di lintasan tidak hanya mengundang decak kagum dari penonton, tetapi juga dari rival-rivalnya. Di tengah hingar-bingar hasil balapan, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari Valentino Rossi. Sebagai rival lama yang pernah bersaing ketat dengan Marquez di lintasan MotoGP, Rossi tentu mengenal betul kemampuan dan karakter balap-pebalap asal Spanyol tersebut. Namun kali ini, Rossi memberikan pujian khusus kepada Marquez. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Rossi mengatakan bahwa performa Marquez di Phillip Island sangat mengesankan. Apa yang dilakukan Mar hari ini sungguh luar biasa. Membawa motor yang di-downgrade ke podium kedua di sirkuit seperti Phillip Island membutuhkan keahlian dan mentalitas juara. Saya sudah lama tahu bahwa Mark adalah pebalap berbakat, tetapi kali ini dia benar-benar menunjukkan kelasnya, ujar Rossi. Pujian dari Valentino Rossi ini memiliki makna tersendiri, mengingat hubungan mereka yang kerap diwarnai persaingan sengit di masa lalu. Namun, kekaguman Rossi menunjukkan bahwa di balik rivalitas, ada rasa hormat yang mendalam antara dua pebalap terbaik MotoGP ini. Meski berhasil finish di posisi kedua, Marc Marquez mengakui bahwa balapan di Phillip Island kali ini adalah salah satu tantangan terberat yang pernah ia hadapi. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan bahwa motor Desmo Sedici GP23 miliknya memang tidak dalam kondisi terbaik, tetapi ia selalu percaya pada kemampuannya untuk beradaptasi. Setiap kali saya turun ke lintasan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tidak peduli kondisi motornya. Memang tidak mudah dengan motor yang di-downgrade, tetapi saya fokus pada balapan saya sendiri, dan itu membuahkan hasil, ungkap Marquez. Marquez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim Ducati yang terus mendukungnya. Meski keputusan untuk downgrade motor sempat menjadi bahan perdebatan, Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka tahu apa yang terbaik untuk tim secara keseluruhan, dan saya siap berjuang dengan apa yang ada. Hasil hari ini adalah bukti bahwa kerja keras kami membuahkan hasil, tambah Marquez. Podium kedua di MotoGP Phillip Island menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di level tertinggi, bahkan dengan motor yang mengalami downgrade. Pujian dari Valentino Rossi menunjukkan betapa besar rasa hormat yang dimiliki oleh sesama pebalap kelas dunia terhadap pencapaian ini. Ducati berjanji meriahkan gelar dunia Jorge Martin lebih spektakuler dari tahun lalu. Bos Ducati, Claudio Domenicali, berjanji selebrasi gelar dunia MotoGP 2024 akan lebih besar dan lebih meriah dari tahun lalu, tak peduli Jorge Martin atau Pecco Bagnaia yang keluar sebagai juara. Menurutnya, meski Martin akan pindah ke Aprilia Racing, gelar dunianya bersama Ducati tetap layak dirayakan. Tahun lalu, sebelum Valencia, saya bilang keduanya sama-sama layak merebut gelar. Kini kisahnya sama, hanya dipisahkan 10 poin. Keseimbangan luar biasa. Pecco menang lebih banyak, tetapi juga melakukan kesalahan lebih banyak dibanding Jorge. Siapapun yang tampil lebih solid bakal membawa pulang gelar, ujar Domenicali. Kejuaraan dunia MotoGP 2024 semakin memanas dengan Jorge Martin yang kini memuncaki klasemen sementara. Pembalap asal Spanyol yang tergabung dalam tim Pramac Racing ini kian dekat dengan gelar juara dunia, dan dukungan penuh datang dari Ducati. Namun, ada situasi unik yang harus dihadapi Ducati mengenai Martin. Pasalnya, pembalap prima Pramac Racing itu akan pindah ke Aprilia Racing musim depan. Jika sukses jadi juara dunia di atas Ducati, maka ia berpotensi menempelkan nomor balap 1 ke Fairing Motor RSGP pada 2025. Meski begitu, Domenicali santai-santai saja. Ia menyatakan, jika Martin benar-benar jadi juara dunia musim ini, maka pihaknya akan tetap merayakan gelar Martin dengan meriah, selayaknya selebrasi mereka seperti ketika Bagnaia yang keluar sebagai juara dunia. Kami akan tetap merayakannya dengan cara yang sama. Pasalnya, Jorge tetap 100% pembalap Ducati,
dan selama Jorge masih bersama kami, maka ia harus mengerahkan yang terbaik, ujar Domenicali. Domenicali bahkan juga mengungkapkan antusiasmenya terhadap performa Martin sepanjang musim ini. Kami sangat bangga dengan pencapaian Jorge. Dia telah menunjukkan semangat yang luar biasa dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Jika dia mampu mempertahankan posisinya dan merebut gelar juara tahun ini, kami di Ducati siap memberikan dukungan penuh untuk merayakan kemenangannya dengan meriah, seperti merayakan gelar juara dunia yang sebelum-sebelumnya, tambah Domenicali. Tahun lalu, Ducati merayakan kemenangan Francesco Bagnaia, yang juga dikenal dengan nama Pecco, dengan penuh gemerlap. Sebagai juara dunia 2023, Bagnaia diarak di berbagai kota Italia, mulai dari Bologna hingga Turin, dengan ribuan penggemar Ducati yang turut serta dalam kemeriahan tersebut. Konvoi motor Ducati memenuhi jalan-jalan, dan perayaan puncak diadakan di pabrik utama Ducati dengan pesta yang dihadiri ribuan fans. Namun, untuk tahun ini, Ducati berencana untuk menggelar perayaan yang lebih besar lagi. Domenicali menambahkan, kami ingin membuat momen gelar dunia tahun ini menjadi lebih spektakuler, baik bagi pembalap maupun bagi semua penggemar Ducati di seluruh dunia. Perayaan kali ini akan mencerminkan kerja keras seluruh tim, baik di lintasan maupun di pabrik, yang telah membawa kami ke titik ini, tutup Domenicali. Ducati berkomitmen untuk tidak membedakan antara Bagnaia dan Martin. Artinya, Ducati juga akan memberikan segala dukungan teknis dan moral bagi Jorge Martin di sisa balapan musim ini. Martin, yang saat ini unggul di klasemen sementara, dipastikan akan mendapat dukungan maksimal dari tim Pramac Ducati dalam setiap balapan. Tim tersebut akan mengerahkan segala sumber daya untuk memastikan Martin berada dalam kondisi terbaik menjelang balapan penutup musim ini. Di sisi lain, Ducati juga berjanji akan menghadirkan elemen kejutan dalam perayaan jika Martin menjadi juara dunia. Bagi Ducati, gelar juara dunia ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Jorge Martin, tetapi juga simbol dominasi Ducati di dunia balap motor. Setelah 2 tahun berturut-turut meraih gelar bersama Bagnaia, tim pabrikan ini kembali menunjukkan superioritasnya di MotoGP, dengan pembalap dari tim satelit mereka yang kini menduduki puncak klasemen. Kami yakin ini akan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah Ducati. Kami telah bekerja keras untuk mengembangkan motor terbaik dan memberi para pembalap kami alat yang mereka butuhkan untuk menang. Dengan keberhasilan Jorge serta Pecco sejauh ini, kami yakin mereka mampu menyelesaikan musim ini dengan kemenangan gemilang, tambah Domenicali. Sementara itu, Jorge Martin tetap fokus menghadapi balapan-balapan tersisa. Pembalap berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa meskipun ia merasa terhormat dengan dukungan yang diberikan Ducati, ia tidak ingin terlalu terbawa suasana hingga memastikan gelar juara berada di tangannya. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang luar biasa dari Ducati, tetapi saya harus tetap fokus pada balapan. Setiap putaran sangat penting, dan saya akan memberikan yang terbaik hingga akhir musim, ujar Martin dalam wawancara terbarunya. Dengan kompetisi yang semakin ketat, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan terus memantau perkembangan Jorge Martin di sisa musim ini. Jika ia berhasil mengamankan gelar juara dunia, maka perayaan besar dari Ducati akan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan dalam sejarah MotoGP, menandai tonggak baru bagi pabrikan Italia ini dan salah satu pembalap terbaik di grid.